Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Gunawan Sorpane. Saya mendapat tugas atau sebuah amanah lagi dari dosen saya di kampus di STMIK Royal Kisaran, yaitu membuat tutorial tentang kabel UTP. Kayak mana kabel UTP ini bisa mentransfer file atau mengirim data dengan menggunakan teknik peer to peer. Nah, di sini dosen saya yang bernama Bapak Nofriadi M.Com memberikan saya tugas tersebut untuk dibuat suatu video. Nah, seperti ini tutorialnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Nah, kita mulai dari tutorial pertama, yaitu membuat satu buah rangkaian kabel dengan menggunakan RJ45. Nah, kebetulan ini karena alatnya terbatas, jadi kita hanya punya kabel UTV-nya sama RJ45-nya. Ini namanya RJ45 dan ini namanya kabel UTV. Nah, untuk membuat suatu rangkaian ini supaya jadi, ini salah satunya ya. Ini di kabel UTV ini bisa dirangkai dengan kabel strike dan kabel cross. Nah, kita ini menggunakan kabel cross. Ya, di sini bisa dirangkai dari satu kabel ini mempunyai beberapa buah kabel di dalamnya. Nah, nanti di sini ini bisa dilihat, untuk teman-teman lihat ada warna-warna yang berbeda. Nanti untuk warna-warna ini bisa dicek di Google aja cara perangkaiannya gimana. Tapi yang pasti ini setelah dirangkai, setelah dibentuk, disusun rapih jadi seperti ini, kira-kira seperti ini. Nah, dimasukkan saja. Dimasukkannya, cara memasukkannya itu gini, jangan seperti ini. Kalau seperti ini kita nggak akan kelihatan masuknya itu seperti apa. Jadi kalau kayak gini kita nampak untuk masukkan ke sininya gitu. Nah, baru setelah dimasukkan ke sini itu dijepit menggunakan yang namanya tang crimping. Nah, kebetulan ini saya membuat videonya di kos-kosan, jadi tang crimpingnya tidak memadai untuk alat itu. Jadi itu beberapa teknik untuk pemasangan kabelnya. Untuk lanjut ke transferan filenya, kita saksikan bersama-sama. Oke, kita lanjut ke tutorial bagaimana masukkan ini ke dua buah laptop yang sudah kita siapkan, yaitu di sini ada satu laptop, dimana satu laptop ini kita gunakan sebagai user dan ini sebagai kliennya gitu. Jadi kayak seperti pentransfer file dan penerima file gitu. Nah, oke, kita lanjut untuk pemasangan kabel yang sudah jadi ini, yaitu kabel cross itu ke laptop. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan. Ini ada slot RJ45, kita masukin aja, kita colokin. Oke, sudah. Kita masukkan ke laptop yang satu lagi dengan teknik yang sama. Oke, sudah terpasang. Oke, setelah sudah terpasang, kita masuk ke bagaimana sih caranya supaya ini kan nggak mungkin bisa transfer file dengan cara hanya dipasang gitu aja gitu, bukan kayak flash disk yang kita kenal dengan flash disk atau mungkin hard disk eksternal atau yang lainnya. Oke, kita masuk ke sini. Oke, kita masuk ke change adapter setting. Kita masuk ke ini teman-teman. Oke, kita masuk ke sini. Pastikan di sini yaitu adalah Ethernet 2. Kita klik 2 kali. Oke, kita tunggu tampilannya. Nah, setelah tampil seperti ini, setelah
Oke, nah kita pastikan tampilannya udah seperti ini, yaitu di Android 2 ini, properties ini udah. Lalu setelah itu teman-teman pastikan jangan pilih-pilih sampai ke yang bawah-bawah, tapi teman-teman itu pastikan untuk memilih yang namanya Internet Protocol version 4 TCP atau IPv4 nih. Oke teman-teman, kita langsung klik aja. Nah, di sini kita bisa menentukan, atau bagi yang udah ada di sini tampilan IP-nya, teman-teman bisa langsung klik option ini dulu, baru masuk ke use the following IP address. Nah, langsung di sini kosong. Nah, setelah di sini kosong, kita akan masukkan IP yang baru, yaitu dimulai dari 192 lanjut ke 168 lanjut ke 2. Nah, untuk ujungnya ini teman-teman, terserah teman-teman mau buat berapa. Saya di sini mau pakai angka misalnya 3. Oke teman-teman. Nah, di sini kan jelas IP addressnya belum ada teman-teman. Nah, atau alamat IP-nya belum ada. Nah, kita bingung gitu. Setelah dikatakan ini kemana gitu? Kok ini tetap nggak ada? Oke, kita langsung otomatis klik sini aja dan dia akan terisi otomatis teman-teman. Oke, bisa teman-teman lihat di sini ada 255, 255, 255 dan ujungnya adalah 0. Nah, itu adalah alamat IP-nya. Oke, kita lanjut ke oke aja. Oke, kita okekan juga. Oke, ini kita close aja. Kita close. Nah, untuk satu komputer alamat IP-nya sudah kita buat. Nah, berarti komputer ini sudah mempunyai IP yang kita buat sendiri. Nah, kita selanjutnya untuk komputer ini kita atur di bagian namanya Windows. Nah, kita masuk ke Windows Firewall ini, teman-teman. Nah, kenapa ini Bang? Kenapa ini dibuat, kenapa ini harus diatur? Nah, kalau ini nggak diatur, yang ada nantinya pengiriman tidak akan bisa gitu, tidak akan nyampe ke komputer yang satunya, teman-teman. Nah, di sini kebetulan udah saya nonaktifkan. Nah, cara untuk mengaktifkannya kembali, teman-teman bisa klik yang ini. Nah, di sini ada keterangannya, teman-teman. Di sini jika mau dihidupkan maka klik aja yang ini, dan ini klik yang ini, teman-teman. Oke, kita okekan. Nah, dia otomatis akan aktif kembali. Ini dia tampilan aktifnya. Nah, kita mau ini tidak aktif, teman-teman, supaya nanti pengirimannya bisa berjalan dengan sempurna. Kalau diaktif dia tidak akan bisa mengirim, teman-teman. Oke, nah di sini ya ada pemberitahuan gak jelas apa ya, udah closekan aja. Oke, nih kita closekan, sudah pasti aktif, kita closekan. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya untuk komputer yang ini kita akan tes gitu. Kita akan tes yaitu dengan Windows R. Nah, di sini kita akan lihat di situ yaitu CMD. Oke. Nah, di sini ini masih kosong gitu kan teman-teman. Nah, kayak mana Bang? Kok masih kosong? Nah, nanti kita akan beralih ke komputer satunya dulu supaya bisa kita tes di sininya nanti. Oke, teman-teman, kita lanjut ke komputer yang satunya. Oke. Untuk komputer yang satunya itu kita lakukan hal yang sama seperti komputer yang sebelumnya, hanya berbeda sedikit saja. Oke, di sini tetap lakukan hal yang sama, yaitu klik kanan, open network dan internet setting. Oke, kita masuk ke change adapter options, masuk ke hal yang sama, yaitu di sini. Oke teman-teman, nah
di sini kan ada beberapa pilihan. Nah, di sini ada WiFi 2, internet 4, internet 2 kan gitu. Nah, berhubung tadi di komputer sebelah kita pilih yang 2, bukan yang 4, maka pastikan kita pilih juga di sini yang 2 supaya dia bisa connect, teman-teman. Oke. Pilih yang 2. Nah, sama tampilannya seperti ini, teman-teman. Oke, kita langsung di sini saya langsung pilih yang ini. Oke. Oke, sorry teman-teman, tidak tampil. Kita gini. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah tertera berapa IP-nya. Saya langsung ganti di sini jadi 4. Oke, saya akan ganti langsung 4. Nah, di sini apakah kayak gini aja? Tidak. Kita langsung masuk ke sini, kita klik. Udah. Jadinya 255 255 255 0. Oke. Dah. Itu penyetelan IP sudah selesai. Kita oke, kita close. Oke. Kita masuk ke Windows-nya, teman-teman. Oke, kita masuk ke Windows. Firewall yang tadi. Oke, bukan yang itu, kita buka yang firewall yang ini, teman-teman. Nah, setelah yang ini tampil, nah hal yang sama juga dilakukan, yaitu kalau mau on-off-kan itu dari sini. Ini nampak tampilannya seperti ini. Ini kalau mau on-kan, kita butuhnya off. Oke, saya buat di sini off. Oke, ini udah off semua, kita pastikan. Setelah ini off dan IP-nya, berarti IP komputer ini dengan komputer yang ini sudah kita buat masing-masing. Oke, kita kembali ke komputer yang ini. Oke, kita masuk ke Windows R. Lalu kita ketikkan di sini cmd. Nah, tampilan yang sama telah tampil di komputer 1 dan juga komputer 2. Nah, kita ke komputer 2 dulu. Oke. Nah, di komputer 2 kita ketikkan di sini untuk memanggil IP-nya, kita ketikkan ping. Lalu kita panggil IP-nya, yaitu 192.168.2.3. Nah, itu untuk alamat IP yang di komputer 1, teman-teman. Nah, kita coba langsung enter. Oke, setelah muncul yang namanya tampilan Windows System 32 itu, oke, lanjut kita panggil di sini, kita ketikkan ping. Oke, kita panggil IP-nya si komputer yang udah kita buat, yaitu komputer 2 dan komputer 1. Oke, kita mulai dari komputer 192.168 lanjut 2.3. Nah, kita panggil komputer 1. Ini kita panggil komputer 1. Oke. Nah, di sini sudah tertera tampilannya, yaitu adalah TTL dan retrieve from. Ini dia memanggil ini. Nah, berarti di sini untuk IP komputer 1 bisa dijalankan atau bisa untuk mentransfer data. Nah, di sini bisa kita lihat
Sendnya 4, itu berarti aktifnya 4 dan lossnya 0%. Nah, berarti bisa digunakan. Oke, kita coba ke ping IP yang komputer 2. Kita lakukan hal yang sama, ping spasi 192. Kita masukkan lagi, lanjut ke 168. Kita lakukan hal yang sama, 2 2. Lalu kita masukkan alamat yang berbeda, yaitu tadi kita masukkan adalah 4. Nah, di komputer 13 dan di komputer 2 itu adalah 4. Kita lihat hasilnya. Oke, kita bisa lihat di sini hasilnya. Kegagalan itu 0%. Ini 4, ini 4. Nah, berarti secara tidak langsung kita bisa membuktikan bahwasannya alamat IP ini bisa digunakan untuk mentransfer file. Oke, kita coba close. Kita coba di komputer yang satunya. Nah, siapa tahu ya kan teman-teman curiga gitu. Nah, ini apa iya sih di komputer yang satu bisa, belum tentu di komputer yang satu bisa. Oke, kita akan coba sama-sama teman-teman. Kita coba ping. Kita masukkan IP-nya 192 168 2. Kita panggil komputer ini dulu, komputer 2. Oke, kita lihat sama-sama teman-teman hasilnya. Bisa dilihat. Oke, kita lanjutkan ke ping 192. Kita lakukan hal yang sama seperti di atas, 168 2. Oke, sorry teman-teman, di sini tidak ada spasi. Oke, 2. Dan kita masukkan di sini alamatnya yaitu 4. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya sama seperti komputer yang satu tadi. Oke, di sini kita close saja. Nah, di sini kita akan masuk ke pengiriman sebuah file atau folder. Kita kirim ke komputer, dari komputer ini ke komputer ini, dan sebaliknya dari komputer ini ke komputer ini, teman-teman. Oke. Lanjut saja, langsung aja kita tinggal pilih teman-teman. Kita mau folder apa aja yang kita kirim, itu terserah kita, suka hati kita. Misal saya akan kirim ini folder yang ini. Saya langsung klik kanan, saya pilih properties. Nah, di sini muncul tampilannya berapa size-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya kan berapa ukurannya dan besarnya file tersebut. Oke, langsung aja kita kirim. Setelah kita baca ini, kita kirim. Oke. Kita masuk ke share. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa pilih di sini. Teman-teman pilih yang namanya everyone. Nah, di sini teman-teman perlu teman-teman perhatiin, setelah teman-teman pilih everyone, teman-teman langsung klik add. Nah, di sini teman-teman, ini biasanya tampilannya itu ini teman-teman. Lihat. Nah, teman-teman pilih yang namanya ini teman-teman, supaya teman-teman bisa ambil filenya nanti dari komputer ini yang dikirimkan itu dari komputer yang ini teman-teman. Nah, dari komputer yang ini supaya bisa di copy teman-teman. Bisa teman-teman copy, bisa teman-teman taruh di folder teman-teman masing-masing nantinya di sini. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengirimannya teman-teman. Oke, kita langsung share aja teman-teman. Setelah kita buat ini ya teman-teman, kita buat red and white. Oke teman-teman, kita share. Oke, pengiriman seharusnya sudah nyampe teman-teman.
Kita down. Kita lihat di sini teman-teman. Nah, gimana sih cara ngelihatnya bang? Oke, kita cara ngelihatnya itu, ini kan nggak ada tuh tampilannya gitu. Apaan yang abang kirim kan gitu? Yang abang kirim itu apaan kan gitu? Oke, kita lihat dengan menekan tombol Windows dan juga R. Oke, kita tekan. Oke, di sini kita ketikkan slash, kita panggil IP si komputer yang ini teman-teman. Nah, kita panggil IP si komputer yang ini teman-teman. Nah, kenapa panggilnya IP yang ini bang? Karena yang ngirim adalah si komputer ini gitu teman-teman. Jadi kita panggil alamat IP-nya di run yang ini teman-teman. Oke, di sini saya sudah manggilnya sebelumnya, yaitu ini teman-teman. Oke, kita langsung enterkan aja. Oke, nah di sini sudah kita lihat, itulah yang tadi saya transfer teman-teman. Nah, gimana ngopinya bang? Ya udah teman-teman, ya teman-teman kayak kopi pasti biasa aja. Teman-teman klik kanan, teman-teman copy. Bisa nggak ditaruh di file folder kita bang? Bisa teman-teman. Teman-teman bisa buka, terserah teman-teman mau teman-teman taruh di folder teman-teman yang mana. Nah, saya contohkan di sini di dokumen. Oke, saya taruh di sini, langsung aja saya pastikan. Kita cari teman-teman. Oke teman-teman, bisa perhatikan di sini sudah terkirim dari komputer 2 yang ini ke komputer 1. Nah, pengiriman sukses. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mencoba komputer 1 mengirim file ke komputer 2. Oke teman-teman, kita coba cari filenya di sini. Kita cari di D. Nah, kita coba kirim aplikasi yang ini. Kita coba langsung lakukan hal yang sama teman-teman, seperti di komputer sebelumnya. Kita pilih properties, kita baca ini dulu, kita lihat. Oke, kita langsung share. Kita share. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama, yaitu pilih everyone. Di sini kita pilih ini. Langsung kita share. Oke. Nah, seharusnya ini udah nyampe ke sana ya, teman-teman, ke komputer 2. Kita down. Oke. Kita pindah ke komputer 2. Komputer 2 kita lihat di sini, kita lakukan hal yang sama, yaitu Windows R. Kita panggil IP di komputer 1, yaitu ini. Kita masuk enter. Nah, kita di sini bisa melihat hasilnya, yaitu dikasih. Nah, begitulah kira-kira teman-teman untuk mengirim file atau data dari sebuah kabel. Jadi kita bisa gunakan kabel UTP untuk mengirim sebuah file atau dokumen, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itulah kira-kira pentransferan file dari komputer 1 ke komputer yang lain dan komputer 1 ke komputer yang lain. Oke. Jadi di sini kesimpulannya adalah jangan pernah
berhenti untuk belajar dan mencari ilmu, karena pelajaran dan ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita saat ini dan nantinya di masa tua kita. Jadi sekian video dari saya, tutorial yang singkat ini. Jangan lupa untuk di-share ke yang lain. Kritik dan saran yang membangun sangat membantu saya untuk membangun channel saya ini. Jadi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.